kemarin berarti jadi 100.000 ya? Iya, pas Ai, makasih banyak ya. Makasih, Udah? Ai Oh, ini bayar. utang Masya Allah. Iya. Tapi masih kurang gocap sih kalau utang mama kemarin nih. Nah, nanti beli. Iya. Kalau gua kan udah kagak ada utang, Hah? gua kagak jadi bayar ya. Kok gak jadi sih? Biar ada pikiran dan orang kalau kagak punya utang, kagak punya pikiran begono. Udah, biar cepet dah. Saya pengen bobo siang dulu ya. Udah kelar ya. Balik ya, balik ya. Makasih ya, Ai. Makasih juga. Ini ngomong-ngomong, lu udah mau tutup jam segini? Iya, saya pengen bobo siang kan. Pak, saya udah cenat-cenut, pusing. Ada nih, kamu teh atau daripada pusing mending ikut ngegosip sama kita. Dijaminnya pusing kamu teh, pusing lengit. Iya, bener-bener. Pusing langit, dosa bertambah selangit ya. Iya, bener. Sayurannya habis ya? Enggak, Mbak Nidia. Enggak, Mbak Nidia masih ada kok. Kan nggak baik kalau misalkan nolak rezeki. Ih, boleh. Masih ada nih. Dipilih-pilih. Lagi dah. Iya, Mbak Nindya tumben datang ke sini siangan. Iya, tadi bantuin Mas Hakim dulu di warung, makanya baru belanja sekarang. Gana. Lu mau nanya boleh kagak? Boleh? Itu lu kan udah lama ya nikah ya, udah 10 tahun begono. Iya. Lu belum punya anak begono, pun udah lama tuh. Bagaimana kira-kira suasana di dalam rumah tangga lu tuh kalau kagak ada anak? Bu ya. Bisa dibahas. Itu kan masalah pribadi. Gak usah diungkit-ungkit. Cuma pengen nanya doang. Yen, jangan cuman dia atau Iput oke pan udah nikah sama si Ate Toslami gitu. Tapi Ibu teh belum dikasih anak. Cuma masalahnya Ibu teh jeung suami teh sudah konsisten gitu, sudah sepakat kalau kita teh mau cilipre gitu. Cilipre, kecil, anak, pre, gratis. Jadi si AA-nya Iput kepengen punya anak gratisan dari yang lain, bukan? Bukan ini. Itu namanya child free. Jadi kalau dalam pernikahan itu ada orang juga yang nggak mau punya anak. Begon. Iya. Berarti beda dong sama Bang Hakim. Tahu saya, Bang Hakim pernah cerita kalau dia pengen punya anak. Atuh lamun kitu mah nya kalian teh pan susah punya anak gitu. Gimana kalau kalian teh cari anak angkat aja daripada pusing-pusing eta panas kuping gitu loba nu nanyakeun teu boga anak. Udah we angkat anak gitu, anak orang diangkat jadi anak angkat. Iyain aja dipungut bisa nih. Ini udah selesai kan belanjanya semuanya? Udah selesai. Ibu-ibu juga udah selesai belanja kan? Kita langsung pulang aja yuk. Ini mau ke yayasan, kita kan searah. Yuk, kita duluan ya. Cari anak satu. Yuk. Ya udah, mau apa nih sayurannya? Cuman udah nggak terlalu komplit sih. Apaan sih? Lama-lama kalau kayak gini terus aku capeknya bukan urusan rumah atau warung. Tapi karena warga-warga. Lagian tega-teganya sih Bu Yeyen sama Bu Iput ngomong kayak gitu. Padahal kan kita sama-sama perempuan. Bagus ya. Astagfirullahaladzim Ibu. Kamu bukannya bantu-bantu suami kamu. Kamu malah malas-malasan di sini. Enggak Bu, aku bukan malas-malasan Bu. Ini aku... Alah, kamu itu ya. Udah nggak bisa kasih anak, pemalas juga. Apes deh anak saya nikah sama kamu. Cukup, Bu. Ibu bisa nggak datang ke rumahku, ngomong baik-baik, gak maki-maki istri aku. Ini dia tuh bantuin aku, Bu. Buktinya pagi ini nih, dia baru pulang. Dia baru pulang beli sayuran. Pasti kamu sudah cuci otak anak saya. Sampai-sampai anak saya berani melawan ibunya sendiri. Nggak ada yang ngelawan, Bu. Setiap ibu datang ke rumah aku, ibu selalu marah-marah. Nindya tuh udah jadi istri terbaik buat aku, Bu. Kalau ibu tanya kenapa keadaan aku sekarang seperti ini juga karena ulah ibu. Percuma ya. Ibu datang jauh-jauh ke sini, tapi ibu malah diperlakukan kayak gini sama kalian. Lebih baik ibu pulang saja. Ibu yang Bu. Bukan mau aku, Mas. Kalau sampai sekarang kita belum dikasih anak. Tapi kenapa sih ibu sama semua orang itu terus aja nyalahin aku? Kalau kayak gini, aku ngerasa hidup aku sia-sia, Mas. Dengerin aku, Hen. Nggak usah dengerin kata orang lain. Keluarga ini keluarga kita.
aku sama kamu. Ya. Mungkin mereka benar. Aku itu istri yang gak bisa diandelin. Gak bisa bahagiain suami. Mungkin ini memang pilihan yang terbaik buat kamu. Juga aku, Mas. India, sayang. Sayang. Sayang, bangun, bangun. Jangan tinggalin aku. Halo, Pak, boleh cepetan nggak, Pak? Apaan sih dibatalin? Sayang, senang. Aku mencari bantuan, tenang. Kamu harus kuat, Aduh. Hakim? Mas? Ada apa, Mas? Malik Fadih, tolong istri saya keracunan. Astagfirullahaladzim. Tolong. Tunggu dulu. Saya ambil mobil pickup dulu ya. Bentar nih. Ya, cepetan, Dan. Iya. Iya, udah semua lengkap nih. Dani, Apa lagi? Kenapa? tak si aya kabar si Nindya teh cenah mah mencoba bundir alias dia teh nyoba bunuh diri gitu. Bukannya kemarin Dani yang nganterin ke rumah sakit? Hah? Iya. Jadi ceritanya begini, Mas Hakim tuh bilang kalau Mbak Nindya keracunan minuman, tapi pas dicek ternyata ada zat berbahaya yang ditelan. Waduh. Astagfirullahaladzim. Kemarin pas saya beli soto di tempatnya Hakim, saya dengar ibu mertuanya Nindya ngomel. Oh, mungkin gara-gara itu kali dikatain sama mertuanya. Ya eleh, timbang dikata begitu aja lemah banget tuh perempuan ya eleh. Bener pisan eta teh atunya. Kalau memang si Nindya teh dikatain kayak gitu harus nama dia teh introspeksi diri gitu. Kumaha carana supaya dia teh cepet punya anak. Nyari eta we atuh jalan alternatif atau kumaha gitunya. Iya sih, kalau ngomong kita emang bisa aja gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu isi hati sama isi pikiran orang. Apalagi kalau tiap hari dinyinyirin. Hah? Lebih-lebih lagi, mertuanya sendiri yang nyinyirin. Coba bayangin gitu, gimana nggak stres. Hah? Duh, Mbak Nindya, maaf banget loh. Gara-gara kita datang ke sini jadinya Mbak harus keluar kamar. Nggak apa-apa kok. Saya juga bosan di kamar terus. Ini Maya, mau minum apa? Teh, kopi? Mas, air putih aja, nggak usah repot-repot. Oke, sebentar ya. Sayang, sebentar ya. Duh, Mbak Nindya beruntung banget nih. Kayaknya suaminya perhatian banget, romantis banget. Iya, dia emang perhatian banget sama aku. Tapi aku yang nggak bisa bahagiain dia.
Mbak Nin, jangan berkecil hati gitu Mbak. Justru banyak banget loh yang sayang sama Mbak Nindya di sini. Dan kita semua tuh bakal selalu support Mbak. Ya, nggak usah sedih. Silakan diminum. Aduh, makasih Iya. banyak jadi ngerepotin. Ini Maya, sebelumnya maaf. Kebetulan kalian kan lagi di sini. Boleh nggak saya minta tolong? Ini harus ada pesanan yang diantar sekarang. Tapi saya nggak bisa ninggalin Nindya sendiri di rumah. Boleh nggak temenin dia dulu? Boleh? Iya, boleh, bisa kok Mas. Makasih ya. Sayang, aku pergi dulu sebentar ya. Nanti aku cepat pulang. Aku jadi ngerasa bersalah banget sama Mas Hakim. Gara-gara aku dia sekarang jadi susah kemana-mana karena dia nggak tega buat ninggalin aku. Mbak, kalau misalkan butuh temen, aku sama Aini siap kok. Kita kapanpun juga siap. Kalau emang kita nggak kerja ya. Makasih ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini gara-gara nganterin beberapa orang pesenan. Sampai lupa waktu. Tadi minta tolong Aini sama Maya nemenin Nindya. Semoga sih mereka masih ada di sana. Dan Nindya nggak kenapa-napa. Kok udaranya kayak jadi berubah ya? Woi, lihat-lihat dong. Nenek nggak apa-apa kan? Kok tadi telat nenek bisa ketabrak. Nenek hati-hati, Nek. Makasih nak, sudah menolong nenek. Sebagai gantinya, nenek memberikanmu ini. Nenek minta istrimu meminum biji ini. Malam ini juga. Dan besok, hidup kalian akan berubah. Ini biji apa, Nek? Nek? Lah, nenek itu kemana tadi? Kan dia mau nyebrang. Ah, udahlah. Nenek minta istrimu meminum biji ini. Malam ini juga. Dan besok, hidup kalian akan berubah. Kira-kira maksud nenek tadi apa ya? Mas, Ya? Hai. Nggak apa-apa. Masih sakit. Hah? Sini pelan-pelan, Bapak. nggak apa-apa. Maaf ya, aku lama kamu jadi nungguin ya. Nggak apa-apa. Tadi Maya mau temenin aku sampai malam. Tapi dia mendadak ada telepon dari yayasan harus ngurusin apa gitu. Jadi ya udah, Maya pulang duluan. Kamu pasti capek ya baru pulang. Aku siapin makan buat kamu ya sayangnya. Nggak usah. Biar aku aja yang siapin ya. Udah kamu duduk sini. Udah duduk.
Oke, duduk. Tunggu sebentar sih. Iya, nggak apa-apa. Tunggu ya. Nggak ada salahnya sih aku coba. Sayang. Aku suapin ya. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Dan yang dibilang si nenek itu benar. Hei, sayang, kamu kenapa? Atau Mas, Hah? aku dari tadi udah beberapa kali bolak-balik ke kamar mandi, muntah-muntah terus. Perut aku juga mual banget. Perut kamu mual? Iya, kepala aku juga pusing banget, Mas. Apa ini karena aku sakit flu ya? Atau karena kemarin itu aku minum racun, jadi efeknya kayak gini? Enggak. Kalau menurut aku enggak. Kan dokter udah bilang lambung kamu dibersihin. Terus apa ya, Mas? Enggak hangat sih badan kamu. Terus kenapa dong? Kamu kemarin sempat ini nggak apa bersin-bersin atau apa gitu, atau minum es kebanyakan nggak? Enggak. Kemarin aku kayaknya makan minum normal kok, Mas. Enggak flu, enggak demam juga. Kamu masih nyimpen test pack? Respect. Kenapa kamu kepikiran yang sana? Enggak ya, kan kamu nggak demam, terus kamu juga nggak ada tanda-tanda flu. Ya nggak, maksudnya nggak ada salahnya juga kan kalau dicoba. Ya nggak? Ya. Iya. Mas, bentar ya. Iya. Kamu hamil. Yang selama ini kita tunggu-tunggu. Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita bisa punya anak, Mas. Tadi kan bidan bilang umur janin di perut kamu itu 2 minggu. Jadi harus banyak istirahat. Apa jangan-jangan selama ini aku emosional itu karena bawaan hamil ya? Aku nggak tahu sih, karena ini kan baru pertama kali aku nggak tahu. Iya. Tapi tadi kata bidannya kan usia kehamilan aku ini 2 minggu. Tapi dia juga bilang kalau dia ngelihat perut aku ini kayak usia 3 bulan, Mas. Tapi kok aku ngerasa perut aku tuh lebih besar dari tadi pagi. Emang
kalau misalkan 2 minggu besarnya harus lebih kecil dari ini ya? Kalau dilihat dari perut aku sih emang kelihatannya kayak 3 bulan, Mas. Aduh. Mas. Hah? Kenapa sakit? Apa? Gini, dokter? enggak. Kenapa? Ini ada pergerakan di janin aku, Mas. Oh iya? Dia nendang pemukul. Iya, tapi setahu aku kalau janin bergerak itu setelah trimester pertama. Sayang, aku ada ide nih ya. Gimana kalau untuk sementara waktu ini kita pindah dari kampung ini? Kita cari tempat yang lebih nyaman, bisa bikin kamu fresh gitu. Pindah buat apa, Mas? Enggak, aku nggak mau aja warga-warga di sini ngomong yang enggak ke kamu. Kan barusan kamu bilang kalau usia kehamilan kamu tuh seharusnya besarnya nggak seperti ini. Kan bisa jadi omongan orang gitu loh. Ya tapi kan kita nggak buat kesalahan apapun loh, Mas. Nggak apa-apa kan? Nindya, ini gue kagak salah lihat tapi ya. Itu ngapain bini lu kecang corang? Perutnya gede banget, begono. Kalau Iput lihat mah kamu teh seperti orang lagi hamil gitunya. Ini perasaan ibu-ibu aja kali. Kebetulan istri saya lagi pakai bajunya kebesaran. Masa iya? Kami duluan ya. Ah iya, sok atuh Mama. Mari. Mari, sok. Hati-hati lah. Ih, salah. Ngapa gede begono? Orang jaketnya nyentet begini, ya pun kelihatan putih gede. Ya kan? Bener pisan eta teh mah nya atuh buci truk siga bucung laparnya lamun teu hamil mah. Gua rasa mah ada yang dikandut tuh di perutnya. Ibu, hitungan ketiga, Ibu dorong yang kuat. Bapak tolong bantu angkat pundaknya ya. 1, 2, 3, ayo cepat. Bagus. Bagus. Hitungan ketiga, dorong yang kuat. 1, 2, 3. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Gimana? Baik kalian perempuan. Selamat ya. Sesuai dengan harapan kamu, anak kita perempuan. Nara. Bayi ini kok sudah seperti kelihatan sebulan lebih ya? Kenapa, Sus? Ini tali pusarnya kok susah untuk diguntingnya. Apalagi, Sus? Tali pusarnya kepotong sendiri, Pak. Saya permisi sebentar ya. Saya akan siapin semua keperluannya. Sayang, menurut aku sekarang waktunya kita pulang. Bilang aja sama warga kampung, kamu hamilnya 7 bulan, jadi Nara tuh prematur. Tapi aku yakin, Mas, warga masih tetap curiga karena kita kan perginya nggak selama itu.
Kita bilang aja kalau Nara anak adopsi. Nara, hati-hati sayang, jangan lari-lari. Nin, gue masih inget ya, lu tuh sempet ngilang sebulan, tiba lu balik kemari udah bawa tuh bocah aja ya gak? Bener pisan atuh, kita teh sempat ngira gitu kalau itu teh anak kamu sama suami kamunya. Ternyata bukan cenah anak angkat. Gimana sih Bu yang Bu Iput ini? Kan udah pernah dibahas. Nara itu anak adopsi. Kita paham ya ele, begitu aja diperjelas mulu. Iya, selama sebulan kemarin saya sama Mas Hakim emang sibuk di kampung sebelah buat urusin adopsinya Nara. Iya, Nin. Tapi aku dengar-dengar usahanya Mas Hakim sekarang semakin lancar ya. Alhamdulillah. Kalau yang aku lihat, Nara ternyata nih pembawa berkah ya. Untuk keluarganya Mbak Nindya sama Mas Hakim. Ya udah kalau gitu gimana semuanya datang ke warung sotonya Mas Hakim. Nanti saya yang traktir. Kalau urusan yang gratis-gratis mak gaskeun. Ya, Aduh, pokoknya mah tenang wae. Paling depan. Waalaikumsalam, akhirnya pada datang. Silakan duduk. Ayo duduk. Ini sama Maya kemana? lu jangan nanyain dia dah. Schedule-nya padat merayap begono, jadi nggak bisa datang mari ya. Ya udah berarti ini 3 porsi makan di sini ya? Ya, Bentar. Mas, 3 porsi makan di sini ya? Gua nggak pakai bawang ya. Iya. Masya Allah banget ya Mbak ya. Makin hari makin rame saya dengar. Semua orang pada ngomongin. Semalam aja pas saya kesini rame. Iya, alhamdulillah semakin kesini semakin ramai. Ditunggu sebentar ya. Gua nyobain dulu. Ini dia sudah jadi. Ayo dicobain maaf. Bang Dani. Mantap. Ya. Makasih banyak Ya. Bang. Sedap wangi ya. Bujuk dah. Enak banget sotonya. Aku tuh seneng banget loh hari ini. Warung kita tuh rame banget. Iya, Mas, aku juga seneng. Tapi kamu perhatiin gak sih? Sejak Nara lahir, kayaknya warung kita jadi makin rame. Apa ini yang disebut namanya rezeki anak ya? Iya juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau ingat tanggal lahirnya Nara, seharusnya dia tuh masih umur 1 bulan loh, Mas. Cuman sekarang dia udah segede anak TK. Iya sih. Apa? Kita harus sekolahin dia ya, supaya dia punya teman juga. Oh, bagus, oke. Oke, aku mau anak kita sekolah. Ya, Bang. Mana bayaran utang lu berdua? Katanya buka warung lu. Tapi sampai sekarang kagak juga dilunasin. Gua minta lu bayar sekarang. Bang, tenang dulu. Abang tenang dulu. Maaf nih, Bang. Saya belum bisa bayar sekarang. Karena mau nyokolain anak dulu, Bang. Itu bukan urusan gua. Anak tuh mau sekolah kek, mau kagak kek. Kalau udah waktunya bayar, bayar! Iya, saya bayar, Bang. Saya bayar setengah dulu ya, Bang ya. Bang, jangan, Bang. Buat anak sekolah, Bang. Lu ambil tuh. Cabut. Kayaknya kita tunda dulu sekolahin Nara ya. Aku minta maaf.
atau jualan teh kamu teh ulah nepikeun ka kering kieu daun sampe teh nu seger. Bang, siapa tuh bang yang dibawa? Debt collector yang biasa nagih utang meninggal. Tulangnya pada patah semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, kita antar dulu ke rumah keluarganya. Patah-patah pulang begitu. Elu Yen. Debt collector sekarang itu bisa meninggal juga ternyatanya. Oh ya silakan mau duduk ya, silakan di sini. Dua ya, tunggu Pesan sebentar. soto dulu ya, sebentar ya. Kita main ya. Udah horor banget. Udah apa-apaan. Seru ya mainnya. Sekarang kita pulang. Sekarang warga tuh lagi rame banget ngebahas masalah debt collector yang meninggal di tempat. Kamu dengar nggak beritanya? Iya, tadi nggak sengaja ngelihat jenazahnya, kasihan ya. Umur orang nggak ada yang tahu. Tapi sebenarnya yang paling ngerinya lagi, sampai sekarang tuh penyebab kematiannya tuh masih nggak ada yang tahu. Itu dari tadi berdiri terus di situ, dia mau beli soto kali ya? Kenapa suasananya tiba-tiba jadi nggak enak ya? Aku samperin dulu. Oke kok. Ibu, maaf, mau beli soto? Saya tidak lapar. Saya hanya ingin memberi sumbangan untuk memperbesar warung ini. Sumbangan? Iya, makasih ya, Nek. Semoga rezekinya dilipat gandakan. Nenek mau kita bungkusin soto? Ada berapa orang di rumah? Nanti kita bikinin. Nek. Nek. Kamu tadi ngerasa aneh nggak sih waktu ada orang yang baru datang, kayak suasananya kayak gimana gitu? Enggak, biasa aja kok. Emang kenapa? Itu mah palingan cuma mau minta sumbangan doang. Aneh ya? Kamu yang pegang. Yuk.
Sudah saatnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya, Nek. Kamu persembahkan jiwa-jiwa manusia kampung ini untuk kekuatanmu dan untuk kekuatan warungmu. Hai, nanti besok kita makan soto di masakan lagi ya. Ya ampun, di situ mulu, mendingan kita kulineran di tempat lain lah, Mai. Ya salah sendiri, sotonya enak. Gimana? Tapi aku masih kepikiran sih, Mai, sama pembeli misterius itu. Aduh, mulai deh Aini. Udah, gak usah dipikirin. Parnoan tuh. Yuk, kita kayak senju. Tunggu. Nara lagi ngobrol sama siapa? Nara? Bagaimana Bu rasanya? Enak banget sotonya. Tempatnya juga makin rame aja ya sekarang. Ya terima kasih Bu. Iya. Doain lancar terus ya Ibu-Bu. Kalau misalkan kurang hati-hati. Kamu gak apa-apa kan? Nara, tenang. Jangan nangis sayang, jangan nangis. Nara sayang, jangan nangis. Nara. Nara, jangan nangis sayang, udah. Nara, udah sayang, Nara. Mas, kamu lihat matanya nggak, Mas, barusan, Mas? Ya aku lihat. Anak kita kenapa begini sekarang? Dulu anak kita tidak seperti ini. Sayang, Nara kenapa kamu gigit ayah? Ada harga yang harus dibayar untuk semua yang sudah kamu dapatkan, Hakim. Mas ini gimana, Mas? Mas, kamu kenapa diem aja, Aku juga nggak tahu, aku bingung. Nara, udah stop sayang. Nara sayang, Nara udah sekarang ikut ibu ya. Ikutin ke jalan-jalan, ayo kita. Ayo bangun sayang. Ih, burungnya bagus banget. Bagus ya. Ibu, aku boleh gak main sama teman-teman? Iya sayang. Aku boleh ikutan main nggak? Boleh, sini. Ini bonekanya bagus banget. Ini namanya boneka lebah. Lucu ya, kamu mau punya boneka ini sayang. Iya, Bu. Halo. Hai Nara. Main sama kakak Aini yuk. Nih, kakak Nggak mau. ke dalam ya anak-anak. Nara jangan nangis ya. Gimana kalau kita main gambar-gambaran? Mau nggak? Sayang Nara, kamu kenapa? Mungkin Nara nggak mau main dino atau baca buku. Nara, kenapa sih? Kakak dengar kayaknya dari kejauhan kamu teriak-teriak. Ada balon. Ada balon buat kamu. Suka nggak? Nih, pegang. Yeay! Awas jatuh.
Astagfirullahaladzim. Barusan itu apa ya? Kalau yang warung jiwa viral begono, biasanya mah yang udah-udah pakai black magic. Nah, itu maksud Ibu teh. Black magic teh. Siang Bu Iput. Siang juragan. Kok jadi juragan Atin? Ya ele Iput. Apa coba panggilan buat orang yang udah sukses, tajir melintir begono. Kagak pantas kalau kita panggil nama doang. Sekarang mah namanya juragan begono. Karena udah jadi juragan tuh bisa dong kali ya kita sedikit wawancara begono kayak di TV-TV. Ngomong-ngomong nih, rahasia di balik kesuksesannya entu kira-kira apa sih? Gak ada rahasia apa-apa kok Bu Yeyen. Resepnya juga masih sama kayak dulu, gak ada yang berubah. Itu dia. Kalau resepnya aja masih pakai yang dulu, pasti cara jualannya nih yang pakai cara baru. Kira-kira lu kagak piara jin, Pan? Duluan ya Bu Yeyen, Bu Iput. Sayang. Kamu teh melongken hayang kuaci. Hayangan atuh Yen. Maneh mah teh ditawaran. Jangan-jangan dia teh punya. Ya Allah, ada direm. Astagfirullahaladzim, ngeblong diremnya deh. Lihat belok sendiri. Bakal bangun mobil teh. Untung kecil aja. Lu punya dendam apa rupanya sama kita? Berapa kan? Kita udah naon, tapi awas. Remnya ngeblong, terus tiba-tiba ngebelok sendiri. Maafin. Makanya orang kalau mau bawa mobil itu baca doa dulu, kono. Maafin ya Allah, untuk gak kenapa-napa nih ibu. Nggak napa-napa. Iyalah gue nggak napa-napa, ras terkuat di bumi. Sayang, sini. Ibu kasih tahu. Ibu mau bantuin ayah jualan di warung ya. Kamu baik-baik ya di rumah ya. Iya, Bu. Anak pintar. Salim dulu. Ibu pergi ya sayang. Soto ayam itu udah mau habis di warung. Ya aku harus bikin lagi deh. Ini stok daging yang aku sudah siapin kok hilang ya? Apa aku salah hitung? Warung kopi Bang Jupri enak juga ya. Ya walaupun kopinya kayak air rendeman kos kaki, tapi cita rasanya tuh ingetin gue kayak perjuangan cinta gue ke Aini. Pahitnya sampai ke hati. Apaan tuh? Ini? Rik. Tuh. Hah? Bergerak tuh kandang. Kenapa? Tadi barusan kayak ada yang lewat ya tuh. Kecil. Ya, kita coba cek. Ayo. Suara apa itu? Bu, ibu kenapa, Bu? Ayamku mendadak mati. Ya Allah. Iya. Ayamnya pada mati kali, Don. Mungkin tadi dimakan binatang buas kali, Bu. Tapi nggak kelihatan mana binatang buasnya.
Ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa badan aku lemes banget ya? Main sama kakak Aini yuk. Nih, kakak Aini. Rasa aneh banget ya sama sikapnya Nara. Kenapa kalau ke aku dia dingin tapi ke Maya happy-happy aja kelihatannya. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Mai, kamu baik-baik aja? Kok mukanya pucat banget? Iya, nggak apa-apa sih, nggak sakit, cuman capek kali ya. Mai, Apa? Nara tuh anaknya gimana sih? Nara? Ya, kan dia lebih dekatnya sama kamu. Ya, Nara baik. Ya kayak anak-anak pada umumnya aja. Dia lucu banget tau, gemesin. Masa sih? Tapi kadang aku ngerasanya beda aja. Kalau dia natap aku tuh kayak dingin. Terus beberapa kali aku pernah ngeliat dia kayak suka ngomong sendiri. Anak kecil emang suka ngomong sendiri gitu gak sih? Ya kan mereka pasti punya imajinasinya mereka sendiri kan? Enggak, Mai. Ini masalahnya tuh beda. Ai, tiap anak kan emang beda. Mereka punya sifatnya masing-masing ya. Udah, kamu tuh terlalu overthinking. Udah deh, gak usah mikirin anak kecil segitunya. Apa-apaan, palingan juga mood swing atau apa. Ya udah, lupain aja. Aku mau keluar mau beli makan, mau nitip juga nggak? Mau beli makan apa? Mau soto nggak? Mau, tahu banget. Ditraktir nggak? Ditraktir nggak? Iya. Makasih. Waalaikumsalam. Mbak, warungnya udah tutup ya? Aku datang ke sini karena mau beli sotonya, masih ada stok nggak ya? Udah telat, Ai. Udah habis semuanya. Hah? Udah habis semuanya? Sedih banget. Padahal aku pengen banget makan soto itu. Ya sebenarnya sih aku juga pengen beliin buat Maya, soalnya Maya lagi kurang enak badan. Ya coba aja kamu datangnya lebih cepat, pasti kebagian. Iya, kalau gitu. Itu Nara lagi main, aku nyapa sebentar ya. Boleh. Nara lagi main apa? Boneka ya? Jangan ganggu. Nara, Aini punya banyak banget boneka di yayasan. Nih, boneka kayak gini juga ada tahu di yayasan. Astagfirullahaladzim, Nara kan nggak boleh kayak gitu sama tante ini. Nara, kamu nggak kan apa-apa. harus baik sama semua orang. Ay, maafin banget ya, Ay. Nggak apa-apa kok namanya Aku juga. jadi nggak enak, aku nggak tahu akhir-akhir ini sikap Nara juga aneh. Tapi aku nggak tahu maunya apaan. Kalau aku boleh tahu, Mbak, Nara tuh diadopsi dari yayasan mana ya? Sayang, kita harus siapin buat dagang besok loh. Oh iya, Mas. Oh iya. Sorry ya ini ya, kita harus siapin buat besok dagang. Nggak apa-apa kok. Lagi pula aku juga mau nitip foto sama Mbak Nindya untuk besok. Oh, mau beli? Iya, pesan buat. Oh, oke, ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nara. Hati-hati, Ai. Iya.
ada yang gak beres sama Nara. Aku kenapa Kak Aini? Ternyata benar. Kamu bukan manusia biasa kan? Bukan manusia kan? Ini. Astagfirullahaladzim, Ai, tangan kamu, Ai. Itu tadi Nara, Ai. Iya. Lik. Tadi Nara. Nara berbahaya, Lik. Kita harus kasih tahu Mbak Nindya. Ya, tapi sebelumnya ini tangan kamu, Ai. Nggak apa-apa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Astagfirullahaladzim. Nara. Nara. Sayang, ini dia. Bangun. Kenapa kamu? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi aku lihat tuh. Aku lihat Nara melayang, Mas. Nara lagi tidur. Melayang gimana? Kira anak kita tidur. Enggak, Mas. Aku nggak mungkin salah, Mas. Aku lihat tadi Nara melayang. Kamu pasti ketiduran habis ngaji ya. Ya kamu kecapean, lebih baik kamu tidur di kamar kita aja. Kalau kamu teriak-teriak nanti Nara bangun. Hei. Enggak, aku nggak mungkin salah. Tadi itu nyata. Nara, dia lagi makan apa itu?
Jadi selama ini daging ayam mentah buat masak soto itu sering hilang atau berkurang ternyata karena dimakan Nara. Sini ikut aku. Mas, barusan aku lihat Nara itu makanin daging mentah. Jadi selama ini daging ayam mentah kita hilang itu ternyata sama dia, Mas. Ayo, Mas. Karena kejadian barusan, aku semakin yakin deh, apa yang aku lihat tadi malam itu bukan cuma hayalan. Kenapa Nara makin lama makin aneh begini ya? Kayak kamu tenang aja, kamu gak usah mikir aneh-aneh ya. Biar aku cari tahu Nara tuh kenapa ya, oke? Mendadak banget meninggalnya. Perasaan kemarin sehat-sehat saja. Ibu, Pak, siapa yang meninggal ya? Bu Amel, Nin. Padahal kemarin masih sehat. Masih sempat makan soto bareng kita juga. Udah, saya duluan ya. Jangan lupa ngelayat. Ya, Kak. Mari Pak, Bu. Mas, aku jadi khawatir deh, Mas. Bu Amel itu kan salah satu orang yang pergi pada saat denger Nara nangis di warung. Itu anak aku yang aku ceritain. Oh, itu anak yang kamu ceritain? Anak itu adalah anak setan, anak kegelapan. Anak setan. Anak itu lahir dari rahimnya Nindya. Sebenarnya sejak awal kamu ceritain semuanya, saya sudah menduga ada hal yang aneh. Terutama tentang biji itu. Memangnya itu biji apa? Dugaan saya, biji yang diberikan nenek itu adalah kumpulan janin yang digugurkan oleh perempuan yang hamil di luar nikah. Hah? Yang auranya dikendalikan oleh nenek itu untuk membalas dendam pada semua manusia. Harusnya tuh dari awal aku udah curiga. Ini ada yang aneh. Masa kehamilannya Nindya cuma 7 minggu? Harus aku bisa cegah ini dari awal. Apalagi Nara baru lahir 1 bulan. Dan sekarang dia sudah sebesar itu. Itu jelas hal yang mustahil. Terus aku harus ngapain? Dia harus segera disingkirkan sebelum kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Kalau dibiarkan, bisa-bisa anak itu akan menghabisi semua orang yang ada di kampung ini. Ini semua gara-gara aku. Jadi harus aku sendiri yang nyingkirin dia. Aku harus ngelakuin malam ini. Aku harus nyingkirin Nara sebelum korban lain bertambah. Nanti Nara boleh jajan apa aja kan ya? Boleh. Nara? Ayah bohong kan? Ayah mau bikin aku celaka kan? Nara, tenang. Nara. Lepasin! Nara sayang. Jangan sayang, jangan. Nara jangan. Nara jangan. Ampun, jangan! Jangan! Mas. Kenapa, Mas? Ngapain di sini, Mas? Farik. Cari apa, Mas? Enggak, saya kelilipan aja. Kelilipan? Itu tangannya kenapa? Enggak. Ini
Ada perampok tadi, ada perampok terus saya mau menyelamatkan diri. Mari saya pamit dulu ya. Mari. Kok alasannya kayak beda-beda ya, Rik? Iya, aku juga mikir gitu, Rik. Ngapain juga dia di sini? Aku harus singkirin dia sekarang. Kalau enggak, dia akan jadi ancaman buat aku, buat Nindya, dan juga buat seluruh warga di kampung ini. Benar kata Nara. Kalau Nara mah. Aku mau ngomong sama kamu. Mas. Ikut aku. Ada yang mau aku jelasin sama kamu. Apa? Kamu masih ingat waktu Aini bilang Nara itu bukan anak manusia? Ingat? Ya. Itu benar. Dia anak setan. Anak setan? Apa sih maksud kamu, Mas? Aku minta maaf sama kamu, ini salah aku. Aku yang sengaja ngasih kamu makan biji hitam misterius itu. Aku salah, aku yang salah. Benar-benar biji hitam. Biji apa? Aku nggak ngerti maksud kamu apa, Mas. Waktu itu ada nenek-nenek aku tolong. Terus dia kasih aku sebuah biji hitam. Aku nggak tahu apa. Terus dia bilang katanya kalau biji itu kamu makan, maka akan ada sebuah perubahan besar di keluarga kita. Tapi makin kesini aku ngeliat kok ada yang aneh sama Nara. Akhirnya kemarin aku sempat ngajak temen aku yang dia memang punya sebuah kelebihan. Terus dia lihat Nara. Terus kamu tahu apa yang dia bilang? Dia bilang Nara tuh anak setan. Terus biji hitam itu adalah kumpulan janin-janin yang digugurkan sama wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Enggak, Mas, enggak. Nara itu Kan kamu sendiri yang bilang, ha? Waktu besarnya kandungan kamu, sama umur janinnya, itu berbeda. Enggak, stop. Nara itu anak aku. Anak yang aku lahirin dari rahim aku. Itu aja udah cukup buat aku, Mas. Ya walaupun aku tahu kelakuan Nara itu beda dari anak biasanya, tapi aku tahu, tetap aku bisa. Enggak, dia anak setan. Enggak. Nara itu anak aku. Anak kita. Titik. Apa itu? Rik, ayo. Tadi saya kayak ngeliat ada anak kecil ya? Apa jangan-jangan cuma perasaan saya aja? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Ya Allah, Bu. Ini, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kenapa nih? Tapi kok kayak ada yang aneh ya?
Iya, Ri. Ini meninggalnya nggak beres, Ri. Ya udah, gue panggil warga yang lain ya, buat bantu urus jenazahnya. Ya, kamu hati-hati, Dan. Biar kita tungguin di sini. Makasih, Dan. Apa begono? Jangan-jangan eta teh serangan jantung merenya. Pokoknya kagak ada deh. Saya, Malik, sama si Fahri udah ngecek. Kagak ada tanda apa-apa di seluruh badannya. Kagak ada luka. Pokoknya meninggalnya kayak nggak wajar gitu. Banget ya? Ini pasti Nara yang ngelakuin. Aku harus selesaiin semua ini. Mas, tapi mas. Kamu tunggu di sini. Mas. Kenapa ya, Mbak? Makan di sini. Semoga Mas Hakim tidak melakukan apa yang dia bilang tadi. Aku yakin yang terjadi bukan ulah Nara. Gimana pun Nara itu anak yang aku kandung. Jadi aku harus percaya sama anak aku. Sebentar ya Mas ya, sebentar. Buset, ngapain tuh bocah pada lelarian? Iya, padahal masih banyak pelanggan atuh. Jangan! Ya, jangan! Mas Hakim, Nara! Nara! Ya! Mas Hakim, tolong jangan bawa Nara, Mas! Lepasin nggak? Jangan bawa Lepasin! Nara! Ini untuk kebaikan kita! Sini kamu! Mas Hakim! Diam! Tolong, Ibu, tolong! Ibu! 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 Ibu, tolong, Ibu! Ayah, lepasin! Ayah, lepasin! Nara. Nara, apa yang kamu lakuin, Nara? Jangan, Nara. Nara. Nara, jangan. Nara! Nara sayang! Mas Hakim! Mas Hakim! Mas Hakim! Mas Hakim! Mas jangan tinggalin aku! Udah Bu, gak usah nangis lagi. Kan ada Nara. Kami dari Yayasan turut berduka cita dan semoga semua amal ibadahnya almarhum diterima di sisi Allah. Makasih ya. Tolong dimaafkan. Apabila almarhum Mas Hakim punya salah sama kalian semua ya.
warga bilang katanya itu si Hakim itu mati dibunuh sama si begal begono. Padahal ya Put ya, waktu kita makan soto di warungnya Nindya, tiba-tiba tuh si Hakim lari, set udah ngepot ya kan, dikejar tuh sama si Nindya. Ah, bener pisan eta tehnya, jadi membingungkan gitu. Lagian Hakim sama Nindya ngapain coba ke hutan? Emang ada begalnya di hutan? Kalau gua rasa mah bukan begal di hutan, babi hutan. Bener eta teh. Yang barusan mereka bilang udah makin gak masuk akal, Ay. Aku ngerasa kalau ini ada hubungannya sama Nara, Lip. Aku harus kasih tahu Nindya. Kita harus hentikan Nara. Aku sekalian minta bantuan Fahri sama Maya. Yaudah, yuk. Kita datang ke sini karena pengen Mbak Nindya sadar dengan apa yang terjadi di kampung ini. Terutama setelah kematian almarhum. Kita ngerasa kalau Nara ini berbahaya. Nara itu bukan anak yang biasa kan, Mbak? Apa kematian almarhum ini ada hubungannya sama Nara? Ini ngomong apaan sih? Mana mungkin Nara itu mencelakai ayahnya sendiri? Lebih baik kalian pergi dari sini, nggak usah urusin keluarga saya. Tapi Mbak, Apa? Kalian denger ya? Nara itu cuma anak kecil biasa yang nggak salah apa-apa. Kenapa sih kalian ini nggak bisa ngeliat saya bahagia? bukan. Oh, atau kalian itu lebih suka melihat saya tersiksa kayak dulu sebelum punya anak dan kalian bisa ejek seenaknya kalian? Gini Mbak, kita cuma takut aja kalau keselamatan Mbak itu terancam gitu. Karena kami nggak mau Mbak kenapa-napa, kami nggak mau nasib Mbak sama kayak almarhum. Jaga omongan kalian ya. Pergi kalian dari sini, pergi! Kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ibu. Sayang, Ibu janji sama kamu. Ibu bakal terus lindungin kamu, sayang. Ada orang nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'agyaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfahu indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih bapak-bapak tadi udah membantu untuk proses pemakamannya. Dan juga ibu-ibu yang udah ikut mendoakan. Ya udah. Sekarang kita boleh pulang ke rumah masing-masing. Jadikan ini semua jadi pelajaran untuk kita ya. Yuk, kita pulang. Eta teh suara budak leutik. Siapa teh nangis? Kok ada yang nangis nyari emaknya? Didinya Yen. Hah? Mungkin. Masa Iram kuburan? Didinya sorana. Dia mau ikut kali mamanya. Iya, kita pergi aja yuk. Bu Yayan, Bu Ibu. Jangan ngomong kayak gitu. Kita harus husnuzon. Semuanya lebih baik sekarang kita mendoakan aja supaya kita semua dijauhkan dari gangguan hal gaib. Ya. Doa lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin. Amin. Leungit sorana. Kita cepetan pulang yuk. Ntar datang lagi berabe. Ayo yuk. Jangan tinggalin Nara.